Match sebelumnya, Geek sudah mendapat kemenangan di mana itu pun harusnya nge-push lagi apapun yang mereka miliki sekarang. Sementara RRQ, wow, punya hal yang sangat-sangat tidak baik dengan kekalahan yang masih terus hadir. Dan minggu yang ketujuh, hari yang ketiga semakin dekat menuju ke babak playoff ataupun akhir dari regular season. Jadi untuk itu semua kita awali hari ini dengan EBL Arena. Mana suaranya? Wow. Oke, karena ramai saya pamit undur diri. Gak dong, kenapa harus undur diri? Jangan. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat bagaimana Aboy ya. Membawakan Kimi juga yang kuat banget di laning. Tapi number one mid lane average damage nih Prof untuk Aboy. Iya ini dia ya, damage yang bisa diberikan yang sangat-sangat masif sekali. Dan ingat beberapa kali juga dia main Kiminya benar-benar berani buat nge-poke. Tapi mungkin untuk Aboy ya lebih memperhatikan posisi aja sih. Betul, kadang terlalu berani. Iya, berani nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau terlalu berani itu kan agak berbahaya juga. Kenzie 1v2 dapetin Scavenger. Sebuah Cair. keunggulan juga ya. Cair dong, fighter soalnya kan. Lebih gampang nanti buat connect ke area dari turtle-nya juga. Dia tinggal ikutin arus sungai. Tadi Kenji langsung teriak udah bersitu tuh, pas dapat beras. Enggak dong Bang. Ya, Tapi ya lihat Wait. Kenzie-nya juga udah mulai harus mundur dulu ya. Masih aman keduanya, masih adu poke aja. Sementara kalau kita ngelihat dari bagaimana setup nanti ke area dari turtle-nya juga. EXP-nya masih sibuk satu sama lain dan kita nggak ngeliat ada cut wave minion dari rest-nya juga Prof. Iya dan ada satu yang keambil ternyata. The Fire Beetle. Itu dia. Ini bakal nguntungin banget buat Make It. Sementara Lancelot dari Versik harus mencari ruang lagi. Untuk bisa mendapatkan level yang seimbang. Karena dari EXP-nya nanti Make It akan lebih unggul. Oke. Sementara masih tenang dan ini dia Expanding River yang sudah memanggil dan chance untuk sang gold laner untuk join the fight juga ini masih possible. Sementara Wah, area berbalas visionnya Oke, masih berhasil tapi Tonrosnya tadi pun menghantarkan damage yang cukup harusnya. Oke, sementara Baloy sekarang sudah level 4. Siapa lagi yang akan menjadi target mereka, Turtle kah atau orang terlebih dahulu? Sebelum nantinya mereka akan melakukan sebuah pertempuran. Make It sudah mulai mendekat, sebenarnya tempat berbeda. Ada sebuah pergerakan Versik menjadi korban di area Turtle. Apa yang terjadi? Wow, bahkan Mikis dapat keuntungan yang berlipat ganda. First blood dikantongi, turtle didapetin juga. Dan ini membuat dari early RRQ agak sedikit flop, Profesor. Wah, itu Dora Walking yang tadi masuk dan Nidok hampir saja kehilangan dari keseluruhan HP yang dia milikin. Ya, kayaknya mereka bingung sama targetnya sih. Karena kalau kita lihat tadi ya, itu udah ke-distract semuanya gara-gara Gobs. Dan gak ada yang melakukan penjagaan untuk Versik. Sementara ya, Versiknya bakal ditangkap tentunya dengan adanya Make It dan juga Baloy. Wow. Weh, Oke. ini real RRQ versus pribadi nih untuk kali gini. Real. Tumben. Oke, prediksinya tetaplah prediksi. Tambahin satu foto lagi Arashi di kanan, pasti ada. Ya. Ada. Nah, ntar kita tunggu aja, abis ini FYP kita salah apa kagak, udah itu aja ya. Kemarin sih rata-rata caster patah ya Patah. prediksinya. Kalau ya. lagi kayak begini ya. Iya. Lagi sama semua. Oke, tapi sekarang dari Geek Fam juga mereka nggak mau lengah pastinya dari bagaimana keuntungan yang sudah mereka dapetin. Dan sementara ini pick of power-nya Prof. Untuk Idok, siapa yang akan bisa nge-follow up sejauh ini? Nah, masalahnya Idok juga bisa cancel loh gara-gara Baloy. Iya. Kalau ngomongin follow up sebenarnya masih ada Lancelot dan One. Cuma butuh waktu. Chow dan juga Zuxin ini jatuhnya utility. Dan sementara itu ya gara-gara Versiknya tadi kena 1 point kill dan first blood. Itu lumayan ngerugiin buat RRQ-nya. Mereka jadi kayak minim banget dari segi damage. Oke, terbilang ya untuk mid-nya juga masih sangat-sangat minim dari damage-nya. Tapi lihat box-nya bener-bener dikasih hero-hero screening kayak gini. Dari kemarin kita lihat on point banget dan rest. Yap. Tidak mau pun respon harus mundur kembali karena terlalu capek harusnya menghadapi Esmeralda. Ayo pukul aku. Iya. Digebuk balik ya. Tapi turtle yang kedua akan segera muncul juga. Setup seperti apa lagi yang harus bisa dimenangkan sama RRQ, Prof? Wah, Udah pasti ya mereka harus pilih dulu nih. Mereka mau orangnya atau turtle-nya. Karena kalau mereka mau turtle pastiin Versik dapetin ruang. Jangan seperti tadi. Versiknya digangguin loh sama Baloy dan juga Mykins. Iya. Yap. Ini coba lihat. Dari Kenzie-nya sudah sampai terlebih dahulu. Sementara sekarang pertempuran dari Turtle haruskah terjadi kembali karena restnya sudah mulai mendekat tapi terlalu beresiko dan tidak bisa mereka mendekat ke area dari Turtle. Yap, dan ini dia satu syarat untuk adanya hyper carry. Yap. Apa yang terjadi? Hey, Richa masih sempat untuk bisa kabur. Dan snowball power dan Oke, telah terjadi sebuah aksi yang
Semua kejadian begitu cepat. Mau coba untuk inisiasi tapi lagi-lagi banyak efek cancellation Yep. untuk inisiasi dari Idok itu sendiri bro. Nah, tapi masalahnya juga minim damage gak sih? Aku pun yakin kalau itu tadi The Way of Dragon, Geek Farm yang bakal fight back pasti. Karena lihat, Versiknya baru selesai dengan War Axe. Masih terlalu jauh itemnya. Ya itu dia Traction Pulse dan langsung dilompatin. Bahkan tuh sekarang coba lihat. Dari Rinsia masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi berhasil sejauh ini untung saja. Namun dengan satu flicker tadi udah langsung dikeluarkan Gops malah mengakibatkan dirinya hilang. Dan terlalu bernafsu. Yap, terlalu bernafsu ya. Memang keadaannya low banget HP dari Rin dan mengetahui nggak ada flicker. Tapi ternyata backupan yang dilakukan oleh pemain-pemain lain dari RRQ itu ngebuat dari Gopsnya terpunish. Tapi Idok udah mulai positioningnya ketahuan. Tadi ada Motor Shocker tapi Versik saya what? solo kill. Solo kill. Dan di tempatnya berbeda Vengeance yang diaktifkan oleh Kenzie. Solo kill. 1v1 situation yang menarik ternyata di bagian top lane. Versik ditumbangkan oleh Maikits the Smiling Jungler. Mainkan jarinya Pasep itu yang mungkin terdengar di kuping dari Maikits sehingga dia bisa solo kill. Wah Idok. Waduh. Waduh ini Toynya juga kayak nasi ya, kebuli. Agak sulit Wah. keadaannya. Kayak nasi ya. Ya masalahnya juga dari awal kan kita bilang kalau misalkan kita ngomongin soal damage, iya di late game semuanya ada damage. Lancelot ada damage, 1-1 ada damage. Tapi masalahnya untuk mencapai late game tersebut dalam keadaan seperti ini dan Maikitsnya yang dapetin 2 point kill. Turret, Turtle. Ini semuanya kayak seolah-olah pelan-pelan sirna loh. Yap, emang Vader dikeluarkan tapi gak connect bahkan baru satu lihat ada Valistar muda sekarang. The Way of Dragon langsung dikeluarkan tapi malah Idoknya yang terancam. Di tempat yang berbeda ada Toy yang masih berusaha untuk bisa memecahkan weakness point yang dimiliki oleh pemain dari Geek Farm. Tapi dari Toynya belum mau memilih untuk bisa menerbangkan dari crossbow tank dan Gopsnya berhasil mengusir ke arah beberapa player. Tapi Rin tertinggal terlihat dan Versik di tempat yang lain kembali menjadi korban. Wah, make it target lock banget sih ke Versik dan Perfect Turtle di depan mata untuk hyper carry Isun Shin. Wow, another solo kill. Wow. Ada 2 kali solo kill yang terjadi dan lagi-lagi Maikits menjadi orang yang benar-benar bisa membungkam Versik. Sekarang keuntungan udah nggak bisa dibendung lagi, 4.500 gold lead. Ini Kenzie-nya belum join fight loh masalahnya. Dia belum mencoba buat ngerecokin front line-nya karena Res dan juga Idok nanti kalau kena curtain call, dia bakal susah buat melakukan inisiasi. Dan Baloy di situ bakal lebih banyak bikin action. Yap. ini Aboynya juga udah langsung menuju ke arah Sky Piercers ya. Iya. Setelah glowing one. Yang penting ini udah juga glowing. Nih Gopsnya ini juga udah kayak ibu-ibu akhir bulan nih Ul. Galak banget. Galak. Semua diserang tadi. Enggak, galaknya kayak yang ngutang. Biasanya yang ngutang lebih galak. Iya juga. Wah. Oke. Mem, itu dia. Valistar Moon akankah mau lompat ke belakang? Enggak ya. Enggak. Tapi Gops dikasih hero-hero. Wah! Hehe. Solo kill! What? Lagi? Oke. Kembali berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian dan begitu hebatnya. Wow, Make Kids loh. Make it SS solo kill kah? Iya. Wah. Ini bahkan kalau kita lihat ya gampang banget buat terekspos di bagian mid dan bakal diserang juga dan tentunya. Yap. Bagian belakang Gops kembali hadir. Bahkan tadi terlihat ada Donald Wolf King yang sudah dikeluarkan pula oleh Paloiski. Namun Tonros tidak connect karena Make Kids. Waduh, tapi bakal coba untuk ditekan. Wah, Mampu Vendor dan juga Flicker. Berhasil. Langsung dilakukan. Versiknya down. Ada crossbow tank yang mau dikeluarkan. Tidak sejauh ini karena damage. Basicnya saja sudah cukup. Yap, dan Gops yang tumbang memang terkena The Wave of the Dragon, tapi pertukarannya tidak adil. Rins dan Versik yang harus hilang untuk keempat kalinya, Prof KB. Wah, ini terlalu jauh sih perbedaan dan juga dari segi inisiasinya. Ini ngebuat Maikits semakin lebih mudah untuk mendapatkan snowballing effect-nya. Malefic. Wah, ini siapapun yang ada di depan Maikits, even itu Chow atau bahkan Uranus dari Res, dia bisa di meltdown. Jadi harus respect lagi nih damage-nya. Karena Baloy, dia udah bisa ngebuka siapapun. Ingat, kemarin kita udah ngomong nih Ul. PD itu tingkatnya misalkan di level 7. Oke. Siapa aja itu di level 10. Jadi ini mau siapa aja yang digas sama Geek Farm, udah pasti bakal bisa ditumbangkan oleh Maikits. Yap, apalagi juga ada Aboy kan yang ngebantuin juga dan selalu jalan bareng-bareng bersama dengan Baloiskinya. Dan Lord sekarang sudah muncul di menit ke-9. Ya. Resnya akan mencari informasi terlebih dahulu dan harusnya nggak akan ada kontes sih. Tuh lihat tuh Gopsnya udah bikin pagar di depan. Siapa tadi mau mendekat? Ya. Nggak ada. Ini Gops, SS sweeping-nya. Sweeping. Iya, dia selalu loh mencari-cari dan dari kemarin dengan potensi hero-hero screening kayak gini,
potensinya keluar banget Iya. untuk Gops itu sendiri. Berarti sekarang versi F-nya pusing dong. Pusing balanya. Dia tadi kena mulu, Prof. Gimana Kena ini, terus. Prof? Dan sekarang ada pertemuan kembali, tapi Rincia masih sempat bisa mundur tadi. Masih berhasil selamat. My Kids, dia mendapatkan level 15 sebelum menit yang 10. Ini udah bener-bener terlalu owning sih. Ini kalaupun nanti ya, cuma turret aja yang hancur, tetap sih perbedaan gold bakal menuju ke 10.000. Yep. Itu team fight-nya udah bener-bener bisa asal-asalan sih Iya. buat Gigfam. Dan 2 poin kill dari RRQ juga memang di Gops aja, tapi Gops selalu bisa ngasih space buat teman-teman yang lain. Yap, Idok masih mengincar dari kejauhan. Belum ada target pasti yang bisa dia dapatkan. Belum bisa menghantarkan menu makan siang ini untuk rekan-rekannya. Menemukan siang, boleh. Tapi untuk Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu di area bottom lane. Perlu diingat masih ada Holy Defense juga untuk bisa menjaga bagaimana dua base turret karena yang tengahnya udah ke-trigger. Dan Gig, mereka nggak ngasih kendor sama sekali. Ya. Di bagian bawah Holy Defense-nya sudah ter-trigger. Di bagian tengah mereka hanya tinggal menusuk jauh lebih dalam lagi. Sementara itu ada Baloy yang masih mengincar siapa yang akan menjadi korbannya. Mekis belanda kejauh dan itu dia. Serangan yang langsung dilakukan bahkan sekarang pergerakan dari Rez. Lejap seketika crossbow tank. Belum begitu berimpact karena damage yang dihasilkan tidak terasa. Oh, masih bisa ditahan juga. Tapi masalahnya Rez menghilang di waktu bertepatan juga base turretnya hancur. Hampir 10.000 perbedaan gold untuk Gigfam saat ini. Ya, udah yang sempat aku bilang tadi kan 10.000 gold. Dan Idok nggak bisa ngelakuin inisiasi secara asal karena Aboy dia mau purify. Sekalipun mau ke Baloy, Baloynya bisa nge-cancel juga loh pergerakan dari Idok. Iya, ini ngeri banget sih flicker sama Vended-nya ya. Dari Baloyski. Efek sisi yang kecil tapi continuously juga dari Baloyski itu menjadi sebuah PR besar untuk RRQ. Siapapun bisa kena punish. Toy, sekalinya tadi ada crossbow of tank juga mengudara. Damage-nya ternyata masih belum mumpuni ya. Semenjak itemnya cukup tertahan nih karena ada si Halberd juga yang terselip dari tubuhnya Toy, Prof. Ya, masih butuh item lebih banyak lagi sih. Tapi dia juga butuhin of nature. Dia butuh Husklaw. Banyak ya. Banyak sih sebenarnya. Masih terlalu early ini untuk ngomongin RRQ yang masih bisa untuk memberikan perlawanan karena 10.000 gold. Ini nggak benar-benar seimbang bahkan. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi. Uh-oh. Jika Polystarmon flicker terdengar. Tidak akan ada sebuah inisiasi yang jauh lebih ekstrim lagi bisa dilakukan oleh Lidong. Tapi sekarang Rez yang malah menjadi korban kembali. Ya, Press tadi menghampiri adanya Mountain Shocker juga yang dihempaskan oleh Maykids. Dan bahkan seorang Uranus aja bisa babak belur sebegitunya. Ya, karena udah ada Blade of Despair ya, jangan lupa. Ini dia satu item yang ngebuat My Kids akan lebih eksplosif lagi dari segi sumber damage-nya. Malah ketahuan. Ketahuan ditendang Baleski, tertangkap basah. Bisakah dia selamat dan tidak bisa. Berhasil didapatkan Oke. oleh RRQ. Oke, dan saat ini keadaannya imbang tapi Rez sudah mulai akan hadir. Perbedaan 10.000 walaupun unggul segi jumlah, sepertinya masih cukup sulit untuk RRQ memaksakan dirinya untuk kontes. Ya ini dalam perbedaan gold seperti ini, ya Aha. Gigfam walaupun kalah orang ya, mereka tinggal perangin aja sih. Ya, Mereka tinggal paksa team fight aja. Konsil? oke. Rekonsil, Rez menjadi orang terdepan. Sementara Idok belum memiliki flicker. Z Kundonya akankah bisa mengatakan dirinya dekat ke arah beberapa player. Tapi Rez yang sakit menerima banget. begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan untuk sekarang ada satu Polystarmon lagi. Lompat ke arah terdepan. Coba lihat Gop menjadi orang yang pada ke badan di rekan-rekannya. Dan Rizadi mau tidak mau ada flicker yang terdengar. Dan mereka pun tidak bisa mendekat ke area dari Lord. Iya, berupaya untuk bisa men-take over kontrol dari Lordnya. Cuma damage-nya udah nggak bisa kebendung lagi. Terlalu sakit apa yang diberikan oleh Gig kali ini. Ya kan, sesuai dengan apa yang tadi kita udah bilang. Kalau Aha, misalkan RRQ-nya mau coba buat kontes Lord, Aha. Gigfam pasti target orang. Dan itu perbedaan damage-nya, perbedaan dari item dan juga perbedaan dari gold yang udah sangat-sangat signifikan. Oh. Inilah yang membuat kenapa Gigfam memilih untuk langsung kontes ke orang. Ya, disembur abo ya kan, continuous damage. Ya. Gak berhenti-berhenti. Dan Toy sekarang sudah punya Malefic Gun. Dan bahkan dari Gigfam, mereka bakal tetap untuk menekan bagaimana base turret bisa dicicil juga. Gak bisa keluar dari RRQ dan jangan lupakan sosok sisi power mereka dari Idok itu single target. Dan cukup sulit untuk bisa memakan frontliner dari Gigfam sekarang. Yep, itu dia Gops. Belum ada ancang-ancang untuk Polystarmon ya. Tapi dengan Star Dynamics yang dia miliki masih bisa memberikan sebuah tarian-tarian begitu mematikan. Bahkan tuh sekarang coba lihat. Toinya lejap. Tidak ada lagi damage per second yang dibutuhkan yang untuk bisa menghancurkan pemain-pemain dari Gig. Bahkan Reza bola sudah jatuh ketika. Idongnya masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa player. Tapi tidak bisa untuk kali ini karena Gopsnya pun menjadi orang terdepan. Dan Gignya secara keseluruhan menguasai habis-habisan. One-sided game terjadi dan Gigfam mencoba untuk kembali
meridim sebuah title The Kingslayer. Mereka bangkit dengan begitu baik.